Shalom, selamat pagi. Selamat datang di ibadah NLICC online tanggal 11 Juli 2021. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perlindungan tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi kita sama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Lingkupiku. Lingkupiku
will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Thank you, Jesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan diberi judul Buah Roh Penguasaan Diri. Dan ini adalah konklusi atau penutup dari series Buah Roh yang sudah kita pelajari. Ya, selama beberapa minggu terakhir kita mempelajari tentang buah roh yang diambil dari kitab Galatia. Pasal kelima ayat 22-23. Dan jika Bapak Ibu Saudara perhatikan, buah roh adalah merupakan kebalikan dari perbuatan daging yang dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Yang berbunyi perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan hal perbuatan daging ini sangat kontras dengan buah roh yang ditulis di ayat selanjutnya yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah yang terakhir adalah penguasaan diri merupakan konklusi dari 9 buah roh ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa buah roh penguasaan diri, kita dapat tunduk kepada perbuatan daging yang disebutkan di ayat sebelumnya. Tanpa penguasaan diri kita tidak punya kapasitas untuk mengasihi dengan kasih yang kekal. Tanpa penguasaan diri kita mungkin tidak bisa mengalami sukacita yang sejati. Kita tidak bisa mengerti soal damai sejahtera yang abadi. Tanpa penguasaan diri kita menjadi orang yang tidak sabar, tidak baik, bahkan egois. Tanpa penguasaan diri kita tidak dapat setia dan kita tidak dapat membangun karakter kelemah lembutan. Oleh karena itu penguasaan diri mungkin ditaruh paling terakhir, tapi sebenarnya ini menyimpulkan apa yang seharusnya kita miliki. Di dalam kamus bahasa Inggris penguasaan diri diterjemahkan sebagai self-control. Yaitu mempunyai arti kemampuan untuk melatih hawa nafsu supaya menahan atau dalam terjemahannya restrain keinginan seseorang atau emosi seseorang atau perilaku seseorang. Ya, kata restrain ini menarik Saudara karena mengacu kepada kalau kita tidak bisa menahannya, kalau kita tidak bisa menahan hawa nafsu ini atau emosi atau perilaku kita, ini akan menjadi seperti kuda liar ya yang akan membawa kita ke tempat yang tidak kita inginkan. Dan yang kedua definisinya adalah tentang self control ini adalah melatih atau exercise, melatih hawa nafsu. Dengan kata lain, restrain atau menahan diri adalah sesuatu yang harus kita latih. Kita harus mendorong, ada sesuatu yang didorong dari dalam keluar. Misalnya, apa yang membuat kita sulit untuk bangun pagi dan kemudian berdoa dan membaca firman Tuhan. Ya, penguasaan diri sebenarnya yang di kitab Galatia ini berasal dari kata Yunani yaitu ekrateia, yang berarti memiliki kendali atau penguasaan atas keinginan atau hasratnya sendiri. Intinya ya, kebalikan dari penguasaan diri adalah pemuasan diri atau memuaskan diri sendiri. Kendali juga berbicara mengenai power atau kekuatan untuk menguasai diri.
Paulus menjelaskan di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 bahwa setiap kita ini adalah seperti seorang atlet. Seorang atlet tidak hanya diharuskan untuk mampu menguasai fisiknya saja, tetapi seorang atlet juga diharuskan untuk mampu menguasai emosi ya ketika mereka bertanding. Seorang runner atau pelari ya akan merasakan yang namanya ingin berhenti ketika mereka sedang bertanding berlari. Tidak cuma hanya karena mereka fisiknya mulai kehabisan tenaga, kehabisan nafas, tetapi mereka pikirannya mulai berpikir bahwa wah garis finish masih jauh. Atau semangatnya mulai pudar ketika melihat petanding pelari yang lain sudah jauh di depan mereka. Kemudian mereka mulai bertanya-tanya, buat apa sih aku bertanding lari? Jadi kekuatan seorang atlet bukan dari fisiknya saja tetapi juga mental dan emosinya ketika mereka bertanding juga diuji. Seorang pelari yang baik bukan pelari yang selalu mendapat nomor 1 atau nomor pertama ketika mereka menyelesaikan pertandingan. Tetapi seorang pelari yang baik adalah dia yang sudah memulai dan mampu mengakhiri. Mari kita bersama-sama melihat kontras dari menguasai diri dan memuaskan diri sendiri. Ya. Contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara adalah seperti yang dialami oleh Simson yang diceritakan di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai 16. Setelah kepemimpinan Musa dan Yosua, suku bangsa Israel itu diceritakan mengalami masa-masa yang kelam. Apa masa kelam mereka? Masa kelam mereka adalah tidak memiliki seorang raja yang memimpin bangsa mereka. Ya, dan orang-orang mulai melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Mereka mulai tidak bisa bersatu. Bahkan orang-orang yang percaya kepada Allah tidak bisa bersatu dan bekerja bersama-sama. Dan mereka mulai dikuasai atau dijajah oleh bangsa lain. Dan inilah masa kelam bangsa Israel sepanjang sejarah. Dan di waktu ini Allah bekerja. Allah memberi seorang anak yang luar biasa, lahir dari sepasang suami istri yang dikatakan mandul. Anak itu ketika lahir diberi nama Simson. Dan Tuhan membawa Simson ke dalam dunia di masa-masa kelam Israel untuk membawa atau membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Filistin. Simson diberi kekuatan potensi fisik yang luar biasa untuk sebuah tujuan, yaitu menundukkan atau mengalahkan bangsa Filistin. Hakim-Hakim 13 ayat 24 berkata, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahane Dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat ayat ini sangat baik ya. Roh Allah atau roh Tuhanlah yang menggerakkan Simson ya untuk mengalahkan musuh mereka. Well, kalau kita baca ini adalah hal positif terakhir yang dialami oleh Simson. Kalau kita tahu peristiwa atau kisah Simson ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu dia adalah seorang yang kuat fisiknya. Tetapi secara tidak terprediksi, dia cerdik, tetapi at the same time dia bodoh. Karena Simson menjadi orang yang haus akan darah. Ya, kemampuannya untuk membasmi atau mengalahkan musuh itu dijadikan sebagai kesukaan. Pertama-tama kemampuannya untuk membunuh orang adalah karena dendam. Ya, tetapi kemudian dia membunuh karena hobi. Bayangkan Saudara, membunuh sebagai hobi. Dia kemudian melanggar sumpah Tuhan, sumpah kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Dan kejatuhan terbesar Simson adalah ketika dia diperdaya oleh seorang wanita Sunda. Kita tahu semua ceritanya yang namanya Delila. Delila ini tanya, apa sih sumber kekuatannya Simson? Dan Simson dengan
bodohnya membocorkan rahasia kekuatannya, yaitu pada rambutnya. Dan kemudian Delila memotong rambut Simson ketika dia sedang tidur. Apa yang terjadi? Simson ditundukkan atau dikalahkan oleh musuhnya. Ya. Kemudian dia dicungkil matanya sampai dia tidak bisa melihat lagi. Dan tangannya kemudian dibelenggu dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Dikatakan di Alkitab pekerjaannya di dalam penjara adalah menggiling gandum. Jauh dari misi panggilan Tuhan pertama untuk hidup Simson. Dan Simson ketika suatu hari dibawa di bait ilahnya orang Filistin, dia minta kepada Tuhan untuk menggunakan sisa kekuatannya supaya bisa meruntuhkan tiang penyangga atau pilar-pilar di gedung bait ibadah itu. Dan kemudian dengan kekuatan yang terakhirnya dia bisa meruntuhkan bangunan itu dan dia mati bersama dengan ribuan orang yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, dari hidup Simson kita belajar tentang seorang yang dipanggil untuk memenuhi visi Tuhan. Tetapi karena dirinya tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Ya, hasratnya kepada keserakahan, kepada kepuasan diri, kepada kebanggaan diri. Membawa dia tidak hanya Simson yang mati, tetapi dia membawa Israel ke dalam penjajahan Filistin selama kurang lebih 20 tahun. Karena Simson tidak melakukan apa yang seharusnya Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Dan hal ini berbanding terbalik dengan seseorang yang diceritakan kemudian 400 tahun kemudian, ya, seseorang yang takut akan Tuhan. Ketika itu Israel dikuasai oleh bangsa yang namanya Babel. Sebagai salah satu trik Babel mengalahkan Israel, mereka mengambil orang-orang muda yang terbaik dari antara Israel. Mereka diambil untuk melayani di istana raja. Dan salah satunya adalah Daniel. Kisah Daniel ada di pasal yang 1-6. Di setiap langkahnya Daniel setia kepada Tuhan. Ketika dia dapat menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar, dia tidak mengambil kredit sedikit pun apa yang dia lakukan atau kehebatannya. Malah Daniel bilang, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tak tersembunyi. Dan dalam masa pemerintahan beberapa penguasa, Daniel selalu mengatakan apa yang benar dan berpihak kepada Tuhan yang benar. Apapun konsekuensi yang harus dihadapinya. Ketika Raja Darius menguasai Babel, merebut Babel, Raja Darius adalah orang Media. Di dalam pemerintahan barunya ini, pemerintahnya sangat membenci Daniel. Tetapi di pasal 6 dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel dipakai Allah juga untuk bernubuat mengenai keadaan politik yang akan datang. Ya, untuk mempersiapkan hati bangsa Israel bahwa di tengah-tengah penderitaan mereka, Allah mempersiapkan mereka. Mereka boleh mengalami terang Allah. Daniel seorang yang luar biasa. Dia adalah di jajaran orang-orang yang taat kepada Tuhan lainnya seperti Yosua atau Yusuf dan orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan. Mereka mampu mengesampingkan atau put aside keinginan mereka untuk memuaskan diri sendiri terhadap godaan-godaan hidup. Ya, dan mereka memilih untuk tetap setia kepada Allah mereka apapun yang menjadi harga yang harus dibayar oleh hidup mereka. Salomo dalam tulisannya di Pengkhotbah 2 ayat 1-3 dikatakan, aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya?
Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Ayat 10-11 dikatakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini kita mengetahui bahwa ya kesenangan ya atau kepuasan yang kita cari di dalam dunia ini dikatakan itu sia-sia, itu bodoh. Apa sih gunanya? Gunanya seperti hanya menjaring angin. Menjaring angin apa yang kita dapat? Enggak ada. Jadi memuaskan, ketika kita memuaskan diri sendiri, kita tidak akan pernah mencapai satu titik bahwa kita itu puas. Ya, kepuasan kita itu sulit untuk dicapai. Ketika seseorang mencapai apa yang dia inginkan, dia pengen mencapai yang lebih lagi. Ketika titik itu dicapai, dia pengen yang lebih lagi. Ya, manusia tidak akan pernah merasa puas. Memuaskan diri sendiri mengurangi efektivitas kita di dalam kerajaan Allah. Mengurangi efektivitas kita untuk mencapai misi Tuhan di dalam hidup kita. Dan bahkan bisa menumpukan kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Melatih penguasaan diri, bagaimana caranya? Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, pada zaman dahulu Bapak Ibu Saudara, sebuah kota akan dikelilingi tembok yang besar dan itulah yang membuat kota itu aman atau secure. Nah, tembok Babel diceritakan itu sangat tebal. Tebalnya itu saking tebalnya, di atas ketebalan tembok itu bisa dilalui 6 kereta kuda, ya. Kereta kuda ya, bukan kuda. 6 kereta kuda yang berjalan bersamping-sampingan, bayangkan. Saking tebalnya, jadi benar-benar tebal. Bahkan kalau kita perhatikan di cerita ketika orang Israel berjalan di padang gurun, ketika mereka membangun tabernakel itu dikelilingi oleh tembok portable, ya. Mereka masih menginginkan keamanan dengan tembok digambarkan sebagai keamanan. Dan Allah menginginkan hidup kita agar kita juga dikelilingi oleh tembok, ya. Jika kita adalah orang-orang yang percaya, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Jadi Allah ingin membangun temboknya untuk memagari kita supaya kita aman dari serangan musuh. Sebelum kita menerima Yesus dan sebelum Roh Kudus dihidupkan di dalam kita, kita ini seperti tidak memiliki pagar tembok. Kita memiliki tendensi untuk memuaskan diri sendiri, ya. Atau hidup kita ini bahkan punya tembok tapi bolong-bolong gitu ya. Dan musuh kita si jahat itu tahu di mana letak bolong itu. Sehingga dia bisa masuk dan menyerang titik lemah hidup kita. Dia akan menyerangkan senjatanya, mengarahkan senjatanya untuk menyerang kita. Jika kita sedang bergumul dengan hawa nafsu, maka yang disasarkan kepada kita adalah iklan yang muncul di page kita. Atau keinginan untuk mengunjungi situs tertentu. Jika kita berjuang melawan gosip, titik lemah kita adalah gosip, maka yang disasarkan kepada kita adalah pesan teks dari si A atau si B yang mengenai teman kita atau siapapun itu. Ya, musuh kita atau setan iblis ini berusaha untuk masuk melalui lubang tembok kita. Dan enggak cuma itu saudara, dia adalah bapaknya pembohong. Dan dia datang dengan tujuan untuk mencuri dan membinasakan. Ketika dia masuk ke kota hati kita, yang dia tinggalkan adalah luka, perasaan bersalah, frustrasi.
dan bahkan kegagalan. Karena tujuan utamanya adalah merampok kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus. Dan membuat kita menjadi budak dosa. Dan kita bisa memakai banyak alasan untuk mengulanginya lagi. Kita akan berkata, it's not a big deal. Atau kita berkata, cuman sekali aja kok. Atau kita berkata, gak ada orang yang tahu. Atau kita bisa menggunakan excuse seperti, aku tidak menyakiti siapa-siapa. Aku tidak merugikan siapa-siapa. Apapun yang menjadi alasan kita hanya menambahkan lubang-lubang kelemahan di tembok kita. Dan kita menyerahkan kota, hati kita atau tubuh kita ini untuk diserang oleh iblis kembali. Lalu bagaimana cara mempertahankan tembok penguasaan diri kita ini? Galatia pasal yang kelima ayat 16-18. Sebelum Paulus berbicara mengenai buah roh, ia berbicara seperti ini. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Alasan mengapa kita masih bergumul di dalam melatih penguasaan diri kita ini adalah karena kita telah jatuh di dalam sifat dosa atau sinful nature yang ada di dalam kita. Jemaat di Galatia mencoba melawan sekuat tenaga sinful nature mereka dengan tunduk kepada hukum Taurat. Tetapi apa yang terjadi? Semakin keras atau semakin mereka berusaha mencoba, mereka akan selalu gagal. Tadi di permulaan saya menyebutkan tentang kuda liar. Seberapa kita berusaha untuk mengendalikan kuda liar ini, meskipun kita pasangin tali kendali sekalipun, dia akan berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi kampanye berkata tidak kepada dosa atau just say no to sin sebenarnya tidak terlalu efektif, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melatih generasi muda, anak-anak yang muda mengenai bahaya seks bebas atau narkoba ketika ada di dalam sebuah seminar atau sebuah kelas. Mereka diajarkan untuk berkata tidak kepada hal-hal tersebut. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan dunia nyata, mereka ada perasaan takut ditinggal oleh teman. Mereka ada perasaan takut sendiri atau tidak dianggap atau tidak dikasihi. Tidak banyak berbeda dengan kita yang dewasa. Kita mengetahui, kita tahu bahwa minum-minuman yang terlalu banyak berbahaya. Atau tidak bisa mengendalikan emosi atau perkataan kita berbahaya. Atau melakukan zina baik di dalam imajinasi kita itu berbahaya. We understand we have to say no. Tapi semakin kita berusaha, semakin kita gagal. Saya sebelum menyerahkan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, saya dulu adalah seorang guru TK. Dan saya juga mengajar sekolah minggu kelas balita. Dan di sebuah training dikatakan, jangan katakan jangan kepada anak-anak. Kenapa? Ketika kita menyuruh mereka atau melarang mereka berkata jangan, mereka akan semakin melakukan itu. Jangan coret-coret meja, jangan coret-coret tembok. Apa yang mereka lakukan? Justru semakin dilanggar. Just say no tidak efektif. Tetapi yang Paulus katakan di Galatia ini, saudara, berilah dirimu untuk dipimpin oleh roh. Apa artinya? Dengan kata lain, just say yes to the Holy Spirit. Katakan ya kepada Roh Kudus. Buah roh adalah hasil dari Roh Kudus. Bukan buah kita manusia. Namanya buah roh, kekuatannya harus berasal daripada Roh Kudus sendiri. Batang atau ranting tidak mampu untuk menghasilkan buah, kecuali batang atau ranting itu menempel kepada pohon. Dan pohon kita ini adalah seperti batang dan ranting, kita tidak mampu menghasilkan buah kalau kita tidak menempel kepada pohon atau pokok itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita berkata ya kepada Roh Kudus. Ada berapa banyak di antara kita sulit untuk menguasai diri kita.
sadari bahwa kekuatan kita itu bukan berasal dari diri kita, tetapi dari Roh. Siapkan hati kita untuk berbalik kepada Tuhan, mengakui apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi dosa kita. Terimalah pengampunan dari Tuhan saat ini. Berkata ya kepada Roh Kudus bukan keputusan sekali saja, tetapi keputusan hari demi hari, waktu demi waktu. Ketika kita bangun tidur di pagi hari, ketika kita bekerja, ketika kita berinteraksi dengan kawan kita, rekan kerja kita, ketika kita mendidik anak kita, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita pergi, bahkan pergi tidur, kita harus selalu mengatakan, ya Roh Kudus, apa yang menjadi kehendak-Mu. Saya ingin menutup pengajaran series Buah Roh ini dengan ajakan untuk kita semua dapat menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, selama kurang lebih 9 minggu ini kami boleh mempelajari tentang buah Roh Kudus. Dan kami tahu kemampuan yang kami miliki terbatas, tapi kami tahu juga bahwa kemampuan kami datangnya daripada Roh Kudus. Karena itu Tuhan, kami minta penyertaan, kekuatan daripada Roh Kudus kepada hidup kami masing-masing. Supaya dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh mengatakan ya pada tuntunan Roh Kudus. Kami dimampukan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, kami boleh selalu mentaati firman-Mu, melaksanakan kehendak-Mu, dan bahkan pada akhirnya kami boleh memenuhi tujuan hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, NLICC Tuhan, dalam kami hidup sepanjang hari kami. Engkau kiranya Tuhan menguatkan kami Tuhan untuk berjalan dengan kekuatan daripada Roh Kudus untuk menghasilkan buah roh itu. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dan kami juga boleh tumbuh di dalam iman kami dan hidup kami boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui lagu ini kita boleh meminta kepada Roh Kudus untuk menyertai hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Pengumuman pada hari ini adalah mari kita terus berdoa untuk keadaan situasi di negara kita, Australia, khususnya wilayah NSW, di mana kita masih mengalami kasus yang penularan yang tinggi di komunitas dan kasus hariannya masih cukup tinggi. Mari kita berdoa bersama-sama agar pemerintah boleh menjalankan tugasnya dan kita rakyat boleh mentaati setiap restriction yang ada. Dan karena adanya perpanjangan lockdown dari pemerintah, maka pengurus gereja sepakat untuk saat ini ibadah NLICC akan diadakan secara online sepanjang bulan Juli. Dan kita berharap apabila situasi membaik dan lockdown dihentikan, kita bisa kembali beribadah di gedung gereja tanggal 1 Agustus 2021. Lalu rapat majelis gereja diundur menjadi tanggal 7 Agustus 2021 yaitu hari Sabtu jam 10 pagi di Napier. Doa pagi juga diadakan setiap Rabu jam 9 pagi yang dikoordinir oleh Pak Supono. Kemudian Radio Sangkakala tetap mengudara setiap hari Rabu malam jam 9 sampai jam 10. Bapak Ibu juga didorong untuk ikut mendengarkan karena ini bisa menjadi berkat buat setiap kita. Dan yang terakhir, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang diberikan secara online. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi kehadirat-Mu. Kami datang merendahkan diri kami. Kami tahu kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami sebagai batang dan ranting yang tidak mampu menghasilkan buah. Kalau kami tidak menempel atau abide kepada pohon, yaitu Kristus sendiri, untuk memampukan kami menghasilkan buah roh. Karena itu Tuhan, kami mau mulai hari ini, kami menyerahkan hidup kami kembali ke hadirat-Mu. Dan kami mau berkata, Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh mengakhiri series buah roh ini Tuhan. Kami memberkati gembala sidang kami yang telah mengajarkan kami Tuhan untuk hidup di dalam roh. Supaya kami boleh berkenan, semakin berkenan di hadapan-Mu. Hari ini Tuhan kami berdoa untuk situasi yang tidak menentu khususnya di negara Australia ini Tuhan dan di wilayah NSW di kota Sydney. Kami terus berdoa Tuhan kalau hari-hari ini masih ada kasus penularan COVID di sekitar kami. Kami minta perlindungan yang ekstra daripada Engkau Tuhan. Kami minta juga hikmat-Mu Engkau turunkan kepada Perdana Menteri kami, Scott Morrison, dan juga Gladys sebagai Premier. Tuhan kami berdoa supaya Engkau limpahkan hikmat-Mu kepada frontliners juga Tuhan, health workers. Kami berdoa supaya Engkau melindungi mereka di dalam melaksanakan tugas mereka. Dan berikan hati kami hati yang taat Tuhan. Ketika kami di dalam masa-masa lockdown ini juga Tuhan, kami boleh terus mencari Engkau, kami boleh memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Tuhan, dan tidak membuang sia-sia apa yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur buat setiap perlindungan yang Engkau berikan juga buat anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur juga Tuhan kami boleh menerima vaksin beberapa dari antara kami dan juga beberapa di antara masyarakat Tuhan. Kami berdoa supaya vaksin rollout ini juga boleh Tuhan diberikan kepada seluruh warga. Sehingga kami boleh keluar dari pandemik ini Tuhan atas pertolongan tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memberkati jemaat-jemaat-Mu yang bekerja, yang sekolah Tuhan. Kami berdoa supaya ada perlindungan juga tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kemanapun kami pergi Tuhan, kemanapun kami melangkah, di saat kami harus keluar rumah karena
tugas khusus Tuhan, kami berdoa juga Engkau melindungi anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, mereka yang bergumul dengan masalah hidup Tuhan, Engkau juga hiburkan, Engkau menjadi penghibur buat mereka, Engkau menjadi sahabat buat jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang terdampak COVID-19 di aspek manapun di dalam hidup mereka. Kami berdoa supaya perlindungan tangan Tuhan menyertai dan menolong jemaat-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga kami ataupun teman-teman kami khususnya yang ada di Indonesia yang saat ini Tuhan mengalami hal yang tidak menyenangkan. Sebagian dari mereka Tuhan harus mengalami terinfeksi COVID-19. Kami berdoa kuasa jamahan-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Keluarga kami Engkau sertai, Engkau lindungi mereka. Dimanapun mereka berada, berkati Presiden Jokowi juga di dalam menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Berkati pemerintah daerah, berkati setiap wilayah-wilayah yang mengadakan PPKM pada saat ini. Engkau Tuhan juga berikan roh ketaatan kepada masyarakat Indonesia supaya mereka juga boleh membantu dan bekerja sama dengan pemerintah untuk Tuhan keluar dari pandemik ini. Kami tahu Tuhan, meskipun kami di situasi yang tidak menentu dan tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi kami tahu satu pasti bahwa Engkau memegang setiap tangan kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Karena itu kami tidak khawatir Tuhan, kemanapun kami pergi, Engkau beserta dengan kami. Tuhan berkati jemaat NLACC, Engkau berikan pertumbuhan rohani yang luar biasa. Khususnya di masa-masa lockdown ini kami juga boleh menggunakan waktu kami untuk mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan serta penguatan dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita percaya berkata, amin. Kiranya Engkau